Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Norma 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah menu seimbang. Tubuh memerlukan gizi seimbang. Gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Baik pengidap diabetes ataupun bukan pengidap diabetes, gizi seimbang bermanfaat untuk: pertama, fungsi tubuh berjalan dengan baik. Dua, aktivitas dapat berjalan normal setiap hari. Tiga, menghindari kondisi obesitas. Ada beberapa zat gizi yang perlu diketahui, seperti: pertama, zat gizi yang menghasilkan energi. Contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Dua, zat gizi yang membangun sel tubuh. Contohnya adalah protein. Dan tiga, zat gizi pengatur. Contohnya adalah vitamin, mineral, dan air. Selain memperhatikan gizi seimbang, seorang diabetesi perlu memperhatikan jenis makanan, terutama yang berbahan gula dan tepung. Sebisa mungkin hindari makanan yang berbahan tepung dan gula. Dan hindari pula karbohidrat sederhana. Gantilah karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Hindari pula makanan yang memiliki indeks glikemik dan beban glikemik sedang dan tinggi. Konsumsilah makanan yang memiliki indeks glikemik dan beban glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut dalam meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Makanan dapat dikelompokkan berdasarkan indeks glikemiknya sebagai berikut. Pertama, indeks glikemik di bawah 55, termasuk indeks glikemik rendah. Dua, indeks glikemik antara 56 sampai 69, termasuk indeks glikemik sedang. Dan tiga, indeks glikemik 70 ke atas, termasuk indeks glikemik tinggi. Selain itu, perhatikan pula beban glikemik makanan. Beban glikemik dipengaruhi oleh indeks glikemik makanan tersebut dan jumlah karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut. Menghitung beban glikemik suatu makanan adalah sebagai berikut. Beban glikemik sama dengan indeks glikemik dikali jumlah karbohidrat dalam gram dibagi 100. Misalkan 100 gram tempe kedelai plus jagung memiliki kandungan karbohidrat sebesar 11,4 gram. Dan indeks glikemik tempe kedelai jagung sebesar 50. Berarti untuk 100 gram tempe kedelai plus jagung, beban glikemiknya adalah sebagai berikut. 50-nya adalah indeks glikemik tempe kedelai plus jagung dikali 11,4. 11,4-nya adalah kandungan karbohidrat tempe kedelai plus jagung di dalam 100 gram dibagi 100.
100-nya adalah pembagi. Dan hasilnya adalah 5,7. 5,7 termasuk beban glikemik rendah. Karena berada di rentang 1 sampai 10. Seandainya mengonsumsi 200 gram tempe kedelai plus jagung, berarti termasuk beban glikemik sedang. Karena dari 200 gram tempe kedelai plus jagung, beban glikemiknya adalah 11,4. Intinya adalah semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, berarti semakin tinggi beban glikemiknya. Nah, beban glikemik suatu makanan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Beban glikemik rendah yaitu 1 sampai 10, beban glikemik sedang 11 sampai 19, dan beban glikemik tinggi 20 atau lebih. 4. Cara penyajian makanan. Penyajian makanan yang aman untuk pengidap diabetes adalah yang dimasak dengan cara dikukus, direbus, dibakar, dipanggang, ditumis, disup, atau dimasak apapun, yang terpenting tidak menggunakan bumbu gula, kecap, saus, atau bumbu lain yang mengandung gula, dan tidak menggunakan bahan tambahan seperti terigu. Hindarilah makanan yang digoreng, terutama yang menggunakan minyak goreng sawit, karena mengandung lemak trans. Jika ingin mengonsumsi makanan yang digoreng, usahakan menggunakan minyak zaitun, VCO, atau minyak lain yang memiliki rendah lemak trans. Usahakan tidak mengonsumsi jajanan yang digoreng, karena jajanan yang digoreng biasanya menggunakan minyak goreng secara berulang, sehingga memiliki tinggi lemak trans atau lemak jahat. 5. Lakukan cara makan yang baik. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa saya jika makan suka tergesa-gesa. Ternyata makan yang cepat atau tergesa-gesa dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik dan resistensi insulin. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan diabetes tipe 2 hingga 2,5 kali lipat. Makan cepat dapat memperlambat proses pencernaan. Orang yang terbiasa makan cepat cenderung lebih sering menyantap makanan dalam potongan besar dan mengunyahnya tidak sampai halus. Hal ini membuat lambung dan usus beserta enzim-enzim pencernaan harus bekerja lebih keras untuk mengolah makanan. Selain dari itu, makan cepat juga berisiko membuat Anda tidak mudah puas dengan makanan yang Anda konsumsi dan memperparah kebiasaan mengonsumsi makanan dalam jumlah berlebih. Nah, sekarang bagaimana seharusnya pola makan yang baik? Makanlah secara perlahan dan kunyahlah makanan sampai halus, baru ditelan. Manfaat makan secara perlahan diantaranya adalah: pertama, mengontrol jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam satu waktu. Yang kedua, mengurangi asupan kalori dalam sekali makan, sehingga akan menyebabkan penurunan berat badan. 3.
membuat Anda bisa lebih menikmati makanan yang Anda makan. 4. Membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik. Yang kelima, mempercepat proses pencernaan makanan. Dan yang keenam, membuat Anda lebih tenang dan merasa bisa mengontrol diri sendiri sehingga mengurangi rasa stres. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Seandainya bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.